Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bertemu lagi dengan Bu Leni dengan mapel matematika. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, tetap semangat. Nah, untuk hari ini kita belajar di bab baru ya, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kompetensi dasarnya apa aja sih? Ya. 3.6 yaitu kalian harus bisa menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Ini adalah untuk kompetensi dasarnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan penggunaan konsep kesebangunan dan kekongruenan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah konsep kesebangunan. Nah, konsep kesebangunan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa aja? Untuk mengukur lebar foto, tinggi gedung, tinggi pohon. Nah, pernahkah kalian ya memfoto sebuah bangunan melalui HP? Pasti pernah. Ya. Kalian perhatikan, bentuk asli dengan yang ada di foto pasti sama. Bentuknya pasti sama, namun ukurannya berbeda. Nah, ini. Jadi, ketika kalian memfoto bangunan atau gambar ya, ketika kalian memfoto misalkan bangunan nih. Bangunan di foto. Pasti bentuk asli dengan yang ada di foto itu sama. Namun ukurannya berbeda. Nah, itu. Jadi kesebangunan itu bentuk bangun datar yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang konsep kekongruenan. Nah, pernahkah kalian melihat loker dan menyimpan barang dalam loker? Pernah kan kalian melihat loker? Nah, biasanya dalam satu paket loker itu ada 10 atau lebih satuan loker dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kalian perhatikan loker, pasti dia bentuknya sama dan ukurannya pasti sama. Nah, ini adalah kekongruenan. Jadi kekongruenan itu bangun datar yang bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Itu adalah kekongruenan. Ya, tadi yang kesebangunan bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kalau kekongruenan bentuknya sama, ukurannya pun sama. Nah, kita lihat. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah gambar yang pertama. Itu adalah contoh dari kesebangunan. Kalian perhatikan, bentuknya sama kan? Sama, hanya ukurannya yang berbeda. Kalian lihat yang kedua, kekongruenan. Ya, mereka itu bentuknya sama. Ini juga ukurannya sama. Nah, ini adalah perbedaan dari kekongruenan dan kesebangunan. Ya. Nah, sekarang kita belajar yang pertama dulu tentang kekongruenan. Perhatikan gambar. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya bahwa sebelum kalian nih belajar kekongruenan, menghitung ya garis panjang garisnya, itu kalian harus paham dulu ya. Dasarnya itu kalian harus paham dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Ya. Nah, perhatikan gambar. Kita belajar kekongruenan ya. Tadi ingat kekongruenan itu bangun yang kongruen, bangun datar yang kongruen itu adalah bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kalian perhatikan ini gambar 1, gambar 2, dia bentuknya sama, ukurannya juga pasti akan sama. Sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi yang namanya bangun yang kongruen itu ketika dihimpit itu akan saling menutupi. Nah, ini ketika dihimpit ke sini pasti mereka akan saling menutupi. Nah, kalian lihat sisi-sisi yang bersesuaian atau sama panjang ya. Jadi yang kongruen itu sisi-sisi yang bersesuaian akan sama panjang. Ini sama panjang ya, kurang J. Kalian perhatikan sisi yang bersesuaian. Sisi KL ini dia akan bersesuaian dengan PQ. Ya, sisi KL akan bersesuaian dengan PQ.
Jadi sisi KL akan sama besar dengan atau sama panjang dengan sisi PQ. Ya. Nah, ini sisi yang bersesuaian. Sisi KN dia akan bersesuaian dengan sisi PS. Karena kongruen pasti mereka sama panjang. Sisi LM dia akan bersesuaian dengan sisi QR. Sisi MN dia bersesuaian dengan sisi RS. Nah, ini sisi cara mencari sisi yang bersesuaian. Jadi ketika mereka dihimpit itu akan saling menutupi. Perhatikan ini gambar 1 ya, bangun 1, bangun 2. Ketika mereka dihimpit ditutup, mereka akan jadi berhimpit. Ya. Syarat kekongruenan itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi misalkan sisi KL 6, maka sisi PQ juga 6. Sisi KN 2, maka PS 2. Nanti kita lihat contohnya lagi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut K bersesuaian dengan sudut P. Dia besar sudutnya sama. Sudut L bersesuaian dengan sudut Q. Besarnya sama. Sudut M bersesuaian dengan sudut R, besarnya sama. Sudut N bersesuaian dengan sudut S, besarnya sama. Ini melambangkan sudut, ya. Bangun KLM dan PQRS itu kongruen. Nah, dua bangun dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, ini lihat syarat dua segitiga yang kongruen. Jadi ada syarat dua segitiga yang kongruen. Unsur-unsur misalkan yang diketahui, misalkan ini ada dua bangun. Ya, mereka sisi-sisinya sama panjang. Nah, diketahui misalkan sini 2, berarti sini 2, 2. Sini juga sama 2, 2. Maka syarat dua segitiga ini yaitu sisi atau SSS. Ini syarat yang pertama. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Unsur yang kedua, syarat kedua ada sisi, sudut, sisi atau SSDS. Jadi sisi itu S, sudut itu SD, ya. Nah, kalian lihat sisi, sudut, sisi ini adalah sisi ini sama panjang dengan sisi yang ini adalah sudutnya sama besar, sisi ini sama panjang dengan sisi ini, maka dia disebut sebagai syarat sisi, sudut, sisi, SSDS. Sisi, sudut, sisi. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut atau SDSSD. Lihat. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Itu ya. Dua sisi yang bersesuaian, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sudut yang bersesuaian sama panjang, maka itu sudut, sisi, sudut. Contohnya nih. Kalian lihat ya. Perhatikan baik-baik. Di sini diketahui ada dua bangun segitiga. Ya. Sudut D sama besar dengan sudut C. Sudut E sama besar dengan sudut K. Garis ED sama panjang dengan garis KJ. Ibu tulis di sini ya, sudut D sama besar dengan sudut C. Sudut E, ini E ya, sama besar dengan sudut K. Terus ada garis ED sama panjang dengan garis KC. Kalian perhatikan di sini. Di sini yang diketahui sama besarnya adalah sudut garis. Berarti otomatis sudut SD
SDS. Itu masuk ke nih syarat ini, sudut-sudut sisi atau SDS. Sudut sisi. Gitu ya. Ini adalah syarat contoh dari syarat dua bangun segitiga yang kongruen. Jadi caranya seperti itu. Jadi misalkan ada gambar seperti ini adalah masuk ke syarat mana? Masuk ke karena sudut yang diketahui 2, maka sudut-sudut sisi. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar yang kesebangunan. Kalian perhatikan gambar. Ya, ada 2 bangun segitiga. Dia sebangun. Bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kalian perhatikan garisnya yang bersesuaian. Jadi saya ingatkan lagi, garis yang bersesuaian, jadi mereka ketika diimpit akan saling menutupi. Jadi ini ketika di sini nanti akan menutupi. Nah, kalian lihat garis ini dia bersesuaian dengan garis yang ini. Ya. Terus garis miring ini dia bersesuaian dengan garis yang ini. Nah, garis lurus ini nih bersesuaian dengan garis ini. Nah, itu adalah cara mencari garis-garis yang bersesuaian. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, sifat 2 bangun datar yang sebangun. Sifatnya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itu syarat untuk atau sifat 2 bangun datar yang sebangun. Kalian perhatikan 2 bangun yang sudah pasti sebangun itu ada persegi, lingkaran, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan. Jadi semua segi N yang beraturan itu sebangun. Jadi 2 bangun yang pasti sebangun itu ada pertama persegi. Persegi itu sudah pasti sebangun. Lingkaran itu sudah pasti sebangun. Segitiga sama sisi sudah pasti sebangun. Segi 5 beraturan, pokoknya semua segi N yang beraturan itu pasti sebangun. Nah, ini adalah 2 bangun yang pasti sebangun. Nah, kalian perhatikan gambar. Ini ada 2 segitiga ya, ada segitiga besar dan kecil. Ibu bagi di sini ya segitiganya ya. Ini adalah segitiga besarnya. Ini kalian misalkan kalian tutup dulu ini ya, tutup dulu. Itu akan menjadi segitiga besar yaitu A. Sini A ya, B, C. Dan segitiga kecil. Ibu ulang ya. Segitiga besar yaitu A, B, C. Ini adalah segitiga kecilnya. Ya. Ini adalah untuk segitiga kecil. Jadi ada 2 segitiga. A, D, E. Nah, mereka dihimpit jadi satu, maka akan menjadi seperti ini bangunnya. Nah, bangun ini ya ketika dipisah akan menjadi seperti ini. Jadi ada 2 bangun segitiga besar dan segitiga kecil. Nah, di sini kalian harus bisa mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian, perhatikan. Sisi BC bersesuaian dengan per ya. Kalau sebangun maka dia pakainya per karena perbandingan. Ini sisi BC. Sisi BC ini bersesuaian dengan BC, bersesuaian dengan DE. Ini lihat, perhatikan DE. DE. Ya. Terus sisi miring ini yang besar AC dia bersesuaian dengan yang besar AE yang ini yang kecil ini. AE. Setelah itu, sisi AB
bersesuaian dengan AD. Nah, ini cara mencari sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun yang sebangun, bangun datar yang sebangun, ya. Kalau kalian bingung dengan kalau digabung jadi satu begini, kalian bisa menjadi dua, ya, biar tidak bingung. Nah, jadi ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian untuk sebangun. Perhatikan gambar. Ada dua segitiga, ya. Kita buktikan dua segitiga ini sebangunkah atau tidak. Kalian cari dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi AB ini, AB bersesuaian karena sebangun, ya, bersesuaian dengan PQ. Panjang AB-nya berapa anak-anak? 8 per PQ-nya 4. Kalian sederhanakan, 8 bagi 4 itu 2. Setelah AB, kalian nyari yang AC. Sisi AC bersesuaian dengan PR. Panjang AC berapa anak-anak? 4. PR berapa anak-anak? 2. 4 bagi 2, 2. Sekarang yang ini, BC. Sini ya, Ibu tulis sini. Sisi BC, ya, dia bersesuaian dengan QR. Panjang BC berapa anak-anak? Panjangnya adalah 6. QR adalah 6 bagi 3 adalah 2 cm. Kalian perhatikan baik-baik di sini. Perbandingan dari mereka sama, ya, yaitu sama-sama 2. AB banding PQ, AB bersesuaian dengan PQ, ya, sisi-sisi yang bersesuaian dia sama panjang, ya. Jadi ini 2, 2, 2. Maka mereka sebangun, ya. Mereka bisa katakan sebangun. Nah, ini adalah cara untuk membuktikan dua bangun tersebut sebangun atau tidak, ya, dengan cara seperti ini. Yang penting kalian paham dulu cara menentukan garis yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian. Nah, contoh, misalkan ada salah satu yang belum diketahui ini. Carilah nilai X. Nah, kalian harus paham dulu cara mencari garis yang bersesuaiannya. Nah, kalian kalau ibu biasa pakai yang segitiga, bangun yang besar dulu. Berarti bangun ini dulu, garis ini dulu. Nih, 14 ini bersesuaian dengan mana anak-anak? 14 per bersesuaian dengan 8. Berarti per 8. Kalian perhatikan, ini kan bangun besar dulu. Berarti yang sebelah sini tulis yang bangun besar dulu. Ini kan yang ditanya, berarti X per X, garis X ini bersesuaian dengan 5. Sama-sama garis miring kan? Yang ditanya kan garis miring di sini. Ini garis miring. Berarti dia bersesuaian dengan ini 5. Berarti X per 5. Ulangi ya. Yang ditanya adalah nilai X. Ya. Nilai X ini kalian boleh juga nilai X dulu yang ditulis. X ini. X per X ini bersesuaian dengan garis mana? 5. Berarti X per 5 sama dengan yang besar dulu kan, atau yang dicari dulu deh, yang dicari dulu. Ini X, maka X ini kan di bangun yang besar, maka pakai yang ini. Sebelah sini 14 per dia bersesuaian dengan siapa? 14 dengan 8. Ya, kalian perhatikan, ini kan punya bangun yang besar ini kan, X. Jadi sebelah sininya pakai yang 14. Nah, setelah dapat ini, kalian langsung dikerjakan, kali silang. 8 kali X yaitu 8 X sama dengan 14 kali
Nah, berarti sini 18 X sama dengan 14 kali 5, yaitu 70. Ya, jadi di sini ya, Ibu teruskan di sini 70, maka 8 kita mencari nilai X kan? X sama dengan 8 kali berapa yang hasilnya 70, atau bisa juga 70 bagi 8. Berapa 70 dibagi dengan 8? 8,75 cm. Maaf, ini kebesaran. Ini X sama dengan 8,75 cm. Jadi panjang X atau garis X ini yang dicari nilainya adalah 8,75 cm. Jadi di sini panjangnya adalah 8,75 cm. Nah, gitu ya anak-anak cara mencari dua bangun yang sebangun jika salah satu garisnya belum diketahui. Nah, kesimpulannya di sini ya. Perhatikan baik-baik. Dua bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Jadi dua bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Tapi dua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Ya. Nah, ini adalah materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.